Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya para pejuang ASN? Pendaftaran formasi CPNS sudah dibuka, alhamdulillah. Ada yang sudah mendaftar atau masih ada yang bingung mau daftar formasi di mana dan kementerian apa, daerah mana, instansi mana? Jadi teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips. Bagaimana sih tips memilih formasi CPNS agar lulus CPNS di tahun 2021? Jadi yang pertama teman-teman adalah carilah informasi sebanyak-banyaknya. Jadi teman-teman perlu mencari mana sih formasi yang menerima jurusan teman-teman. Jadi teman-teman buatlah list di mana formasi teman-teman terbuka. Jadi yang kedua adalah lakukan eliminasi. Apa sih yang perlu kita pertimbangkan ketika kita melakukan eliminasi? Yang pertama adalah tes kemampuan teman-teman. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa mengikuti tryout yang banyak dilaksanakan secara online, di internet, dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa mengetahui kemampuan teman-teman dalam mengerjakan SKD. Yang kedua adalah menyinkronkan antara kemampuan teman-teman dan formasi yang ada. Jadi misalnya kemampuan teman-teman itu adalah B. Janganlah mendaftar di formasi yang membutuhkan kemampuan A. Misalnya kemampuan teman-teman itu maksimal di nilai 390. Janganlah mendaftar di formasi yang sekiranya mungkin membutuhkan nilai 400-an. Atau kemampuan lain seperti TOEFL, tes fisik, sedangkan kita tidak memiliki itu, maka jangan mendaftar di formasi yang membutuhkan kemampuan seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah pilih formasi yang memiliki peluang besar. Jadi tidak ada salahnya ketika kita memilih formasi yang mungkin kurang peminat. Karena semakin banyak peminat, maka semakin banyak saingan. Namun semakin sedikit peminat, maka mungkin saingannya juga akan semakin sedikit. Jadi peluang lulus teman-teman akan semakin besar. Yang keempat adalah kualifikasi pendidikan yang spesifik. Misalnya di formasi A dan formasi B sama-sama membutuhkan pendidikan fisika dan kita adalah jurusan pendidikan fisika. Tapi di formasi A dia butuhkan fisika, strap pendidikan fisika, strap pendidikan geofisika misalnya. Kemudian di formasi B dia membutuhkan fisika, strap pendidikan fisika, strap teknik mesin, strap teknik industri, strap teknik sipil, dan sebagainya. Jadi sangat banyak jurusan yang bisa mendaftar di formasi B. Maka seyogyanya kita memilih di formasi A karena lebih spesifik dan hanya serumpun ilmu kita yang mendaftar di situ. Kita akan bersaing dengan sejurusan kita dibandingkan kita bersaing dengan jurusan lain yang lebih banyak. Maka ketika kita memilih untuk bersaing dengan teman sejurusan kita, maka peluang kita juga akan semakin besar dibandingkan kita bersaing dengan teman-teman dari jurusan yang lain yang jauh lebih banyak. Yang kelima adalah sesuaikan dengan minat dan bakat teman-teman. Mengapa ini penting? Jika teman-teman lulus, ini adalah profesi yang akan teman-teman jalani sampai tua nanti. Jadi ketika teman-teman tidak mencintai atau tidak menyukai profesi tersebut, bagaimana akan menjalaninya? Selain itu, jika ini memang sesuai dengan minat dan bakat teman-teman, akan lebih memudahkan di seleksi kompetensi bidang, karena kan yang diseleksi nanti adalah tentang bidangnya. Jadi memang jika memang ini sesuai dengan minat teman-teman, sesuai dengan bakat teman-teman, maka akan lebih mudah. Selanjutnya adalah lokasi. Mungkin sebagian dari kita ketika ingin mendaftar CPNS berpikir di mana sajalah yang penting lulus. Namun beberapa yang saya lihat ketika mereka lulus
dan tidak suka dengan lokasinya, misalnya daerah terpencil lah, terlalu jauh lah dan sebagainya, mereka memutuskan untuk mengundurkan diri karena tidak cocok dengan lokasinya. Jadi sayang sekali kan teman-teman jika kita memilih formasi asalkan lulus, dan ketika kita lulus ternyata kita sulit ke daerah tersebut, akhirnya kita mengundurkan diri dan di blacklist. Kan sayang sekali teman-teman. Yang terakhir, untuk teman-temanku yang muslim, bisa sholat istihara untuk betul-betul memantapkan hati memilih formasi. Demikianlah tips memilih formasi. Jadi teman-teman, saya sarankan sebelum mengfinalisasi pendaftaran, teman-teman perlu mengecek berkali-kali apakah berkas yang teman-teman upload itu sudah sesuai. Karena sayang sekali teman-teman jika kita mendaftar dan kita jatuh di administrasi karena hal-hal yang sepele. Jadi cek berkali-kali dan jangan terlalu cepat memfinalisasi. Lebih baik baca berkali-kali, betul-betul sudah seret, betul dan tepat, barulah teman-teman finalisasi agar tidak terjadi penyesalan. Terima kasih teman-teman, like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.